wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susanti. Saya seorang guru PAI di SDN Kasmaran, Kecamatan Pabutan, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab 2023 LPDK Winsensum Protokol dengan materi kelas 5 lebih dekat dengan nama Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mari kita sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Jada untuk memberikan memimpin doa. Semuanya siap. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bisalama nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa mudah-mudahan nanti kita diberi kemudahan ketika kita belajar, dan tentunya jika kita mengawali segala sesuatu kegiatan itu dengan berdoa akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, guru akan lihat kehadiran kalian semua ya. Yang pertama Abid Arkan Zikron. Hadir. Afifah Afra. Keisha Mayun. Silakan persiapkan alat tulis kalian, buku paket kalian untuk kita nanti akan belajar tentang apa? Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Coba, tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu tentang nantinya kalian itu bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan yang terakhir adalah Al-Ba'is. Ya. Nanti diharapkan kalian paham, tidak hanya hafal Asmaul Husna, tapi juga paham maknanya, maksudnya, artinya, seperti itu. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, coba yang pertama, apakah kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Dulu di kelas 4 pernah belajar Asmaul Husna juga, ya. Apa Mas Akil? Ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Betul sekali Mas Akil. Masih ingat berarti ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Adakah yang sudah hafal di sini? Belum? Belum hafal? Belum semuanya. Ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, ada yang sudah hafal tapi belum semuanya. Nah, nanti kita akan bareng-bareng menghafal Asmaul Husna ya. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 ini hanya 5 tadi. Apa aja yang pertama? Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Ada 5. Jadi di kelas 5 ini akan kita pelajari ada
menjelaskan sedikit tentang materi Asmaul Husna yang 5 itu. Nanti kita akan belajar dengan kasroh ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalian pernah melihat bayi lahir atau orang meninggal? Pernah. Yang gambar pertama ini gambar apa? Bayi. Bayi ya, baru lahir. Kemudian gambar yang kedua, Orang meninggal. orang meninggal. Kira-kira adakah hubungannya antara gambar ini dengan yang materi yang akan kita pelajari? Ada. Agar kita mengingat kembali Asmaul Husna yang 99, mari kita nyanyikan bersama agar lebih hafal ya. Perhatikan ya. Bareng-bareng menyanyikan. Tepuk tangan untuk semua. Ya, lanjut ya.
ya. Terus ada lagi contoh yang lain apa? Misalkan tahu dulu orang Banjar yang bisa apa? Tijo siapa namanya? Chris John. Oh, itu Chris John orang Banjar aslinya ya. Nah, Chris John itu kan dulu pernah menjadi apa? Juara dunia. Iya, juara dunia. Tapi sekarang masih jadi juara dunia apa enggak? Enggak. Tidak, karena semakin lama itu umurnya semakin semakin tua sehingga kekuatannya pun berkurang. Tidak seperti Allah yang maha kuat di atas segala. Untuk mengetahui bahwa Allah itu maha memiliki kekuatan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Dengan cara tadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Betul. Misalnya kita punya uang banyak, ya kita tidak boleh sombong. Terus apa yang kita lakukan kalau punya sedekah? Bersedekah, ya betul sekali. Mbak Siva, apa yang artinya apa Mbak Siva? Iya, Allah maha berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh siapapun. Contoh kita meneladani Al-Qayyum yaitu belajar secara mandiri. Kalian tadi pagi belajar, tadi malam belajar sendiri apa? Belajar sama orang tua. Ada yang orang tua, ada yang sendiri ya. Nah, kalau ujian, halo Mas, kalau ujian atau sedang ulangan kira-kira mengerjakan sendiri apa tidak? Mengerjakan sendiri. Itu cara kita meneladani Al-Qayyum. Bangun pagi terus mandinya masih dimandiin apa enggak? Terus setelah mandi biasanya ngapain? Ganti baju, masih dipakai bajunya? Terus habis ganti baju ngapain lagi? Makan, masih disuapin? Masih lupa? Masya Allah, masih disuapin. Terus apa lagi? Berangkat ke sekolah, ya latihan mandiri, berangkat sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Al-Qayyum. Oh ya, mau bertanya apa Mas Tirja? Kenapa ada malaikat yang membantu Allah? Membantunya. Membantu Allah. Kenapa ada malaikat yang membantu Allah padahal Allah itu maha berdiri sendiri? Ada yang tahu jawabannya? Apa Mas Akil? Malaikat yang melepaskan perintah Allah kepada anak suka buat, tapi itu menurut kuasa Allah. Iya ya. Jadi walaupun ada malaikat tadi pertanyaannya gimana? Kenapa? Walaupun Allah itu maha berdiri sendiri. Kenapa kok malaikat membantu Allah kayak menurunkan hujan, memberi rezeki, mencabut nyawa, ya kan? Itu juga tugas-tugas dari malaikat. Itu karena tadi benar sekali kata Akil, ya. Karena malaikat itu bukan Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan malaikat, tapi karena bukti bahwa Allah maha kuasa sehingga malaikat itu melaksanakan tugas-tugasnya. Itu tanda kekuasaan dari Allah. Ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga apa Mbak Ara? Al-Muhyi. Mbak Kesia, artinya Al-Muhyi apa? Allah yang maha menghidupkan. Seperti kita di contoh yang pertama itu apa tadi, gambar apa contoh yang pertama? Ada bayi yang baru lahir. Berarti itu kan Allah menghidupkan bayi itu untuk lahir ke dunia. Nah, ini ada lagi contohnya apa? Dibaca Mas Fatir, dibaca Mas Fatir. Allah maha menyelamatkan seorang dari musibah. Iya, contohnya itu Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Ketika kalian masih ingat yang longsor di bawah Pagentan, itu kan longsor
meninggal, tapi ternyata masih ada satu yang hidup ya. Nah, itu salah satu contoh dari Allah itu maha menyelamatkan anak kecil ya. Anak kecil masih SD itu ya, masih SD, walaupun orang tuanya meninggal, ternyata Allah masih menyelamatkan anak SD tersebut. Itulah karena Allah maha apa tadi? Maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan, memberi atau menyelamatkan seseorang. Kalau Allah sudah menghendaki dia hidup walaupun tertimbun longsor, ya tetap hidup. Yang selain itu juga masih banyak sekali contoh-contoh yang lain, kayak di mana? Palestina itu kan juga banyak bom-bom yang jatuh di sana, banyak orang-orang yang terkena reruntuhan, tapi ternyata juga banyak yang selamat. Itu atas kekuasaan Allah. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Al-Muhyi ini dengan cara gimana? Iya, rajin beribadah kepada Allah. Allah masih menghidupkan kita, Allah memberi kehidupan pada kita, maka kita harus rajin beribadah sebagai rasa syukur ya. Siapa ya? Saya. Mas Naufal, dibaca Mas Naufal. Yang keempat apa Mas Naufal? Al-Mu'min. Mas Husain artinya apa Mas Husain? Iya, Al-Mu'min itu Allah Maha Mematikan. Yang pertama gambar apa itu? Orang meninggal. Irsyad. Yang kedua gambar apa? Iya. Kematian seseorang apakah ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal kecuali hanya Allah ya. Kita tidak tahu di umur berapa kita meninggal. Entah itu nanti di umur 12 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun, kita tidak akan tahu kita meninggal. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, maka kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bagaimana? Dengan cara contohnya mengaji, apa lagi? Sholat, apa lagi? Hah? Bersedekah, apa lagi? Berinfak, berpuasa, banyak sekali ya. Pokoknya berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam ibadah, meninggalkan semua larangan Allah. Lanjut. Al-Ba'is artinya apa Mbak Azhara? Iya, Al-Ba'is itu Allah yang maha membangkitkan. Kira-kira sekarang kita sedang hidup atau mati? Hidup. Setelah hidup di dunia, terus kita ngapain? Meninggal di mana? Ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Di alam kubur ya. Nah, setelah dikubur pasti akan ada waktunya. Setelah kiamat nanti Allah akan menjemput atau membangkitkan semua makhluk yang telah mati. Setelah hidup, mati, kemudian hidup lagi. Mati, tapi Allah. Ya enggak, iya jadi Allah ya. Nanti kemana kira-kira setelah dibangkitkan? Tergantung sama amal kita. Kalau amal baik kita banyak, berarti ke surga. Kalau amal jelek kita yang banyak, berarti neraka. Kalau kira-kira siap apa enggak? Udah siap mati apa belum? Belum. Kalau belum, berarti sekarang mulai apa? Bersiap-siap atau mencari bekal yang banyak agar kelak kita masuk ke surga. Nah, salah satu kita meneladani Al-Ba'is itu apa? Semangat belajar. Allah itu selain bisa membangkitkan manusia dalam kubur besok, itu juga bisa membangkitkan hati manusia, memotivasi manusia untuk apa tadi? Untuk rajin belajar, untuk semangat beribadah
Dua orang ya, masing-masing kelompok 2 orang. Yang satu nempel nanti. Selain kertas itu, kertas kapsel juga ada kertas untuk menempel kalian. Ada kertas untuk menempel kapselnya di sini. Setiap kelompok nanti ditempel. Sini nama Asmaul Husna, lafal sama artinya. Nanti ditempel itu. Jadi satu kelompok yang satu anak mengambil lafalnya ya, yang satu anak mengambil lafalnya. Setelah satu anak mengambil lafalnya ditempel dulu, tapi jangan dilem dulu, ditempel dulu. Kemudian setelah yang satunya mengambil lafal, yang satunya mengambil arti yang sesuai dengan lafal yang diambil temannya. Bergantian mengambil kartu, tidak usah berebutan.
besar kami. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Maha Kuat, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Maha Kuat. Betul atau tidak? Betul. Lanjut. Al-Qayyum, diri sendiri. Betul apa tidak? Betul. Terus lanjut. Al-Qayyum, Maha menyembuhkan. Ya, terus? Al-Mu'min, Maha mematikan. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Ya, betul semua ya? Ya. Ya, betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari ucapan Al-Qayyum. Al-Qayyum Maha Kuat. Betul? Betul. Yang kedua. Al-Qayyum Maha Penyayang. Betul? Betul. Lanjut. Al-Ghani Maha Memberikan. Betul?